Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muahor Zakaria MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan teman-teman semua yang insya Allah saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Maryam dengan nomor induk mahasiswa 2411003 jurusan S1 Pendidikan Matematika Tansa Masiro semester 2 akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Sebelum ke materi, saya akan membacakan visi dan misi STKIP Tansa Masiro. Visi menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misi STKIP Tansa Masiro yang pertama, menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan, penelitian, dan pengabdian di bidang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi Prodi Pendidikan Matematika. Visi menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya yaitu misi Prodi Pendidikan Matematika. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika, berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication teknologi dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan universal dalam kehidupan manusia karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia atau untuk memuliakan kemanusiaan manusia. Untuk terlaksananya pendidikan dengan baik dan tepat, diperlukan suatu ilmu yang mengkaji secara mendalam bagaimana harusnya pendidikan itu dilaksanakan. Ilmu yang menjadi dasar tersebut haruslah yang telah teruji kebenaran dan keampuhannya. Ilmu tersebut adalah ilmu pendidikan. Pendidikan tanpa ilmu, pendidikan akan menimbulkan kecelakaan pendidikan. Selanjutnya ke materi kita hari ini yaitu pengertian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu paedagogi, yang akar katanya pais yang berarti anak dan again atau again yang artinya membimbing.
Jadi, pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education. Education berasal dari bahasa Yunani, yaitu educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Bagian pertama ada pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Langsfeld. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Yang kedua, menurut John Dewey, pendidikan atau education diartikan sebagai proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia, dalam kurung IKTIP pada tahun 1992. Yang ketiga, menurut Dreyer Kara, pendidikan menurut Dreyer Kara adalah mendidik dan dididik merupakan perbuatan fundamental, yaitu yang mengubah dan menentukan hidup manusia. Isi perbuatan fundamental yang disebut mendidik ialah pemanusiaan manusia muda, berarti homonisasi dan humanisasi, yaitu pengangkatan manusia muda sampai sedemikian tingginya sehingga dia dapat menjalankan hidupnya sebagai manusia dan membudayakan diri. Yang keempat, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, atau intelek dan tubuh anak dalam taman siswa. Tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Dalam kurung Ki Hajar Dewantara 1977.214. Bagian kedua atau B yaitu proses pendidikan. Ada dua segi yang harus dikembangkan, yaitu proses individual dan proses sosial. Beberapa ahli pendidikan lebih menekankan kepada bagaimana mengembangkan semua kemampuan dasar atau potensi yang sudah dimiliki anak sejak lahir. Adapun pendidikan sebagai proses sosial, pendidikan harus berusaha melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu yang pertama, dalam pendidikan ada proses, yaitu pengembangan individu dan pengembangan sosial. Yang kedua, pengembangan individu atau mencakup pengembangan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku lainnya secara optimum hanya dapat dicapai kalau dalam proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, individu sendiri yang terlibat secara aktif. Yang ketiga, pengembangan kemampuan sosial secara optimum hanya dapat dicapai jika faktor lingkungan berikut kurikulum, sarana penunjang, dan seluruh kegiatan belajar mengajar sudah tersedia, terpilih, dan terkontrol. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.